Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Mas Toble. Pada siang hari ini Kiratam datang sini lagi ya teman-teman. Tapi Kiratam ini ya membawa berkas yang cukup lengkap ya, karena saya tadi sudah melihat ya memang benar si Bulan juga mengakui ya teman-teman bahwa nama, tempat, orang tua itu semuanya benar. Tapi mohon maaf ya teman-teman, karena kami nggak bisa menunjukkan data-data tersebut kepada teman-teman semua, bahwa data-data itu benar adanya atau tidak. Kami tidak bisa menunjukkan karena ya ini ya sebagai ini aja lah ya teman-teman, karena ya takutnya inilah intinya sebagai privasi ya teman-teman, privasinya si Bulan. Takutnya kan ada orang-orang yang ya berniat lain ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa mengerti ya teman-teman, karena teman-teman juga ada yang menyarankan bahwa alamat, nama asli, orang tua juga kalau bisa jangan disebutkan atau dipublikasikan ya teman-teman. Itu juga sebagai masukan buat saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan masukan. Pada siang hari ini Kiratam datang. Saya sempat terkejut ya teman-teman, karena sekarang Kiratam ini apa namanya ya, kemarin kan mengaku sebagai pamannya, tapi sekarang sudah berbeda nih teman-teman. Mungkin ini akan saya ulangi ya teman-teman, karena Kiratam tadi bilang seperti itu. Mungkin ini biar teman-teman tahu sendiri. Gimana Kiratam? Ini biar apa teman-teman tahu ya. Tadinya Kiratam kan nggak mau divideokan, tapi ini terpaksa harus divideokan. Ini biar teman-teman tahu lah jalan ceritanya. Ya sebenarnya gini Mas, sebenarnya kan emang saya minta maaf karena emang saya dari awal saya dari jujur apa adanya. Jadi gini, kedua orang tuanya ini sudah menyerahkan mandat ke saya semua untuk mengobati si Fitri ke 9, pokoknya sampai dengan sembuh. Bahkan kedua orang tua ini tidak mau dibawa ke rumah, tidak mau, intinya sampai dengan sembuh. Bahkan mereka sudah memberikan saya bahasanya uang mahal, karena kan saya kan juga paranormal. Itulah makanya saya bersikeras bagaimana caranya ini anak akan saya bawa. Walaupun mau saya bawa kepada epokan saya, mau dibawa ke rumah saya, bawa kembali terserah saya. Karena orang tuanya sudah menyerahkan mandat sepenuhnya ke saya. Itu aja Mas. Jadi begini ya teman-teman, apa namanya, Kiratam sekarang mengaku bahwa sebagai apa namanya paranormal yang mencoba menyembuhkan si Bulan. Ini saya tadi ini ya teman-teman, belum saya tanyakan semuanya, karena ini juga ya biar teman-teman tahu ya sebenarnya pengobatan apa sih Kiratam yang dilakukan Kiratam untuk si Bulan. Si Bulan ini kenapa maksudnya? Ya kan bahasanya kan terkadang suka lupa ingatan, suka stres gitu kan, kadang ngeblank gitu pas begitu. Hanya saya ingin saya obati. Ya pengobatan seperti apa itu nanti urusan saya Mas. Itu yang saya yang tahu. Tapi sebenarnya yang saya lihat sih, kalau sejauh ini si Bulan ya, kalau yang saya lihat ini ya Kiratam, mohon maaf, ya nggak ada gejala-gejala atau si Bulan ini menunjukkan bahwa si Bulan orang stres atau gangguan jiwa atau lupa ingatan seperti itu. Bagaimana Mas untuk boleh tahu bahwa si Bulan ini sudah tidak ada kekurangan seperti itu? Ya
dengan kesehariannya di sini, terus tingkah lakunya, sering sholat, mengaji, terus ya komunikasi juga kan bisa dari situ kita bisa melihat bahwa si Wulan ini ya sehat. Begini saja, ini Wulan, kamu kenal nggak sama orang ini, Kiratam ini? Enggak. Ya memang ini ya teman-teman, ya pantas saja dari kemarin ya walaupun si Wulan belum pulih ingatannya, ya berarti emang benar-benar si Wulan ini benar-benar emang tidak mengenali Kiratam ya, karena ya memang nyatanya nggak mengenali ya teman-teman. Oh kemana kan? Main aja sama aku. Sini aja dulu. Ngapa? Ini mohon maaf ya teman-teman. Jadi kalau yang saya lihat si Wulan ini ya tadi ke arah sana dengan raut wajah yang kayak orang takut ya, mungkin tadi nggak tahu terakhir ngomong kayak apa, orang bisik-bisik mungkin nggak kedengeran ya teman-teman. Dia kayak bilang takut ya, mungkin takut sama Kiratam ini. Tapi ini loh yang aneh, Kiratam ini kan orang yang berusaha mengobati si Wulan. Tapi kenapa si Wulan ini tidak mengenali Kiratam? Ya kan saya bilang tadi bahwa saya memang bukan pamannya, orang lain dan jauh dari perkampungan orang tua mereka. Saya kan dipanggil untuk beliin tolong kan gitu, untuk mengobati orang tuanya ya kepada saya gitu. Makanya dengan adanya ini anak ini terjadi di channel Mas Doble, makanya saya cari Mas Doble. Disitulah saya ingin tahu, karena apa itu dalam arti itu kan dari pengawasan saya. Karena saya diberikan mandat oleh orang tuanya dan begitu, makanya awal kan saya mengaku sebagai pamannya supaya diberi untuk menyerahkan ke saya. Ternyata kan sekarang tidak memberikan, sampai sekarang pun tidak mau ngasih. Makanya bagaimana caranya, saya udah sekian kali kemari, bahkan juga sudah habis biaya sana sini kan berapa biayanya. Makanya saya bagaimana caranya, saya harus membawa ini sebulan. Jadi bagaimana caranya? Apakah harus menebus atau bagaimana? Seperti apa? Ya untuk kalau hal yang seperti itu sih, saya kan niat benar-benar dari hati menolong. Jadi saya nggak mengharapkan tebusan atau mengharapkan imbalan, karena kemarin saya sudah menolong si Wulan. Tapi yang saya belum bisa itu ya karena Kiratam sendiri. Karena Kiratam kemarin kan mau bilang katanya mau membawa saksi-saksi, bukti-bukti, terus orang tuanya juga kalau perlu. Kemarin kan Kiratam bilang seperti itu, dibawa ke sini sekalian. Tapi nyatanya Kiratam setiap kesini itu selalu sendiri. Bahkan kemarin cuma sama siapa itu satu orang yang katanya teman ya, bukan saudara. Nah itu ya kan begini kan, orang tua ini kan istilah kasarnya kan punya usaha, orang kaya lah, punya banyak uang, makanya dia tidak mau tahu, dia hanya menyerahkan ke saya, berapapun biayanya akan saya biayain. Bahkan dia tidak mau ikut, bahkan dia malu, punya anak gila lah, stres lah, dia malu, makanya dia tidak mau dibawa ke rumah. Orang itu malu sebelum sembuh total gitu. Makanya saya sembunyikan. Namanya saya sembunyikan karena atas berita dari orang tuanya. Seperti itu. Jadi begitu ya. Ini orang tuanya bisa dibilang atau dikatakan lebih mementingkan ya mungkin orang sibuk ya, orang kaya banyak usaha mungkin ya. Ini menurut pengakuan si Wulan kemarin saya tanya-tanya ya walaupun tadi videokan, saya tanya-tanya sedikit demi sedikit, itu mengaku bahwa orang tuanya ya katanya punya usaha di kota sana.
terus di berbagai daerah lah, rumahnya juga di mana-mana lah intinya ya teman-teman. Tapi apa iya sih setega itu orang tuanya? Kalau benar-benar itu orang tuanya, kenapa nggak bisa sempatkan waktu untuk menjemput sendiri ke sini gitu ya teman-teman. Padahal kalau saya sendiri yang sebagai kuli-kuli biasa ya, walaupun ya resikonya juga sangat besar. Saya kan kerja ikut orang. Kalau saya tiba-tiba izin, terus ada urusan keluarga, itu kan resikonya banyak ya. Kehilangan pekerjaan, kadang-kadang bisa kalau atasan saya nggak suka ya. Tapi orang tuanya si Wulan ini kan sebagai pimpinan ya, atau yang punya usaha, pasti kan punya banyak karyawan kan bisa diperintahkan untuk menghandle usahanya itu dulu sementara, dan untuk menjemput si Wulan di sini sendiri. Justru gini, karena orang tuanya malu punya anak itu, makanya jangan sampai karyawan juga tahu, semuanya tahu, makanya dia sembunyi semuanya, dia hanya menyerahkan hanya yang tahu, tidak boleh kasih ke siapa-siapa, makanya gitu. Sekarang kalau mas sendiri kan paling penghasilan berapa sih hari? Kalau dia kan orangnya ketika sejam bisa 100 juta dia habis hilang. Mungkin ya saya nggak tahu apakah mereka memang gila harta, karena memang dia usahanya seperti apa. Intinya kan dia anaknya kan diabaikan, intinya dia menyerahkan, tidak mau tahu. Gitu. Makanya apapun deh menyuruh saya. Sekarang ini adalah anak ini adalah saya yang menangani, karena saya sudah dikasih standar, dikasih mahal. Gitu. Nanti ketika sudah sembuh total, baru biayanya berapa? Kan seperti itu. Karena orang kaya, saya seperti itu, nggak pusing. Gitu. Berarti Kiratam ini kan sering komunikasi ya sama orang tuanya. Tapi kenapa kemarin katanya nggak punya nomornya orang tuanya si Wulan ini? Tapi sekarang tiba-tiba ngomong bahwa dikasih mandat. Nah, padahal kemarin orang tuanya katanya sedang merantau, atau ya mungkin sekarang sudah terbuka Kiratam ya. Punya usaha, mungkin sekarang ada di kota sana, mengurus usaha yang di sana kan. Jadi ya kemungkinan Kiratam ini kan selalu komunikasi itu kan pastinya lewat HP ya teman-teman, lewat WA atau telepon. Itu gimana Kiratam? Ya memang awalnya kan seperti itu, makanya saya mengaku bahwa saya pamannya, orang tuanya juga hilang Kalimantan lah, memang ke mana, karena memang itu alasan saya. Makanya ini ya kalau komunikasi pun sekarang ini pun apapun yang saya lakukan kan harus laporan. Gimana ini daerah ada itu saya laporkan, saya melaporkan gitu. Makanya kira-kira gimana Mas? Saya ingin memaksakan saya harus membawa atau bagaimana? Karena saya tidak mau lama-lama terus di sini gitu. Tapi terus terang saja nih, mohon maaf banget Kiratam, walaupun Kiratam tetap memaksa dengan cara apapun, tetap saya belum mengizinkan si Wulan untuk dibawa pulang. Ya walaupun sekarang bukti-buktinya sudah lengkap dan Wulan sudah mengakui bahwa bukti akte kakak rapot itu emang benar-benar datanya si Wulan sendiri. Emang tadi benar-benar si Wulan mengakuinya ya teman-teman. Ya begini saja lah, sempat nggak sempat ya orang tuanya lah yang datang ke sini. Karena begini Kiratam, ini mohon maaf ya, bukan bermaksud untuk menggurui, karena ya sebagai orang tua yang dicari ya emang ini uang untuk membiayai anak. Lah itu mencari uang tapi nggak bisa sempatkan waktu buat anak. Lah uangnya itu buat siapa kalau bukan buat anak? Ya mungkin kan gini, namanya orang kaya seperti sekarang zamannya COVID, lockdown, tidak bisa kemana-mana, itu kan buat alasan. Dia takut lah, takut ini, takut itu, udahlah. Makanya mereka itu menyerahkan ke saya semua Mas, itu poinnya. Jadi dia alasan apapun intinya seperti itu. Soal masuk bilangnya apapun, jawaban itu sama, bahwa mereka itu udah menyerahkan mandat sama saya. Makanya bagaimana caranya, apakah harus pakai apa, harus anak ini biar saya bawa ke Jawa Barat, pulang ke kampung saya untuk saya obatin.
Begini Kiratam, ini saya ulangi dulu ya yang dari awal. Ini si Wulan kan sedang dalam pengobatannya Kiratam ya. Itu baru mulai apa sudah berjalan? Justru pada saat dia menyerahkan ke saya, orang tua itu suruh ngobati, ketika itu anak sudah mulai pergi dari rumah, sudah lepas dari rumah, tidak ada di rumah, makanya dia suruh mengobati. Nah kebetulan saya dikasih tahu channel ini masuk ke sini saya bicara awalnya begitu. Dan memang saya mengobati ini baru mengobati, bukan udah lama. Kalau sudah lama nggak mungkin dilepas sama saya dong mas. Logikanya kan begitu, masih selepas begitu aja, seperti itu. Berarti belum pernah ketemu sama sekali? Belum pernah ketemu. Belum pernah. Oke, jadi jelas ya kalau si Wulan hanya melalui gambar aja. Si Wulan mengaku bahwa tidak mengenal Kiratam ya wajar saja karena belum pernah ketemu. Karena saya yang ganjel di pikiran saya tadi karena Kiratam ini kan bilang sudah mendapatkan mahar ya untuk mengobati si Wulan sampai sembuh. Tapi si Wulan ini dalam keadaan yang sedang tidak berada di rumah. Kiratam sendiri pun belum pernah bertemu dengan si Wulan, betul? Belum, hanya melalui gambar aja, foto. Ya, untuk menjawab kalimat yang tadi Kiratam apa ya tadi ya? Yang Jawa Barat. Ini mohon maaf ya Kiratam. Wulan mengaku bahwa tempat tinggalnya si Wulan ini bukan di Jawa Barat. Ini mohon maaf. Ya kalau intinya kalau saya kan dari Jawa Barat, makanya saya kan memang dari Jawa Barat Pak. Intinya berarti ini mau dibawa ke rumah Kiratam atau ke kampung halamannya si Wulan. Saya kan bawa padepokan saya Mas. Saya bawa padepokan saya. Kiratam ini punya padepokan. Punya padepokan saya. Itu ketika saya obatin saya bawa padepokan. Dan Mas. Jadi begitu ya teman-teman, pengakuan dari Kiratam ini katanya sebagai ya paranormal ya teman-teman, yang disuruh orang tuanya untuk mengobati si Wulan dengan alasan katanya si Wulan ini kadang-kadang juga ya kadang gangguan jiwa saja lah ya teman-teman, kalau Kiratam bilang. Tapi ya mohon maaf juga nih Kiratam, tetap saya belum bisa lah untuk melepaskan si Wulan. Oke, terus begini Mas, kapan saya bisa ikut ekspor ke tambahan itu, yang acara ke hutan-hutan begitu? Kapan saya harus ikut? Begini, beberapa kali kan saya sudah pernah minta waktu kapan tahu kemarin lalu itu kan saya ingin tahu seberapa sih terus suku dan pedalaman di sini seperti apa, saya ingin tahu. Bukan saya nantang, tapi saya ingin tahu sebenarnya seperti apa. Itu aja. Ya sebenarnya kemarin kan saya sudah ini ya mengiyakan, dan kemarin juga saya menunggu Kiratam untuk datang ke sini lagi. Tapi kan dari kemarin ini baru Kiratam datang kali ini. Jadi kemarin ya sebenarnya saya sudah menunggu Kiratam. Bisa menunggu Mas? Iya, silakan. Ya mungkin kalau ini sebenarnya ini ya Kiratam ini selain disuruh orang tuanya si Wulan untuk menyebut si Wulan, ada maksud untuk ya mungkin penasaran juga ya. Jadi ada dua, menyebut si Wulan sekalian mau mencoba ikut ekspor. Kemarin kan kata Bang Trimok mau ekspor malam. Tapi ya kalau untuk sekarang sih mungkin kita jarang-jarang ya ekspor malam ya, nggak seperti dulu lagi. Jadi sekarang kan ya mungkin disibukkan dengan hal-hal yang sedang
kita jalani lah sekarang ini, karena banyak masalah-masalah yang seperti sekarang ini ya, teman-teman juga tahu sendiri. Ya, kalau saya ingin secepatnya mas, saya ingin tahu berapa sih, saya ingin tahu, saya penasaran dengan Mas Topleh di lapangan seperti apa, supaya saya juga cepat kembali dan juga tempat untuk mengikuti bulan itu saya bawa kepada Tuhan saya. Bagaimana caranya? Pokoknya saya bagaimana caranya saya harus bawa pulang Tuhan. Dan pada saat nanti bagaimana orang tua yang nama untuk saya dan minta uang dikembalikan, saya dapat lagi. Itu bukan saya, tolong bukan itu, seperti itu lah. Ya seperti itu jawaban saya ya, tetap yang memegang erat si Wulan. Saya belum bisa atau belum berani melepaskan si Wulan ke tangan Kiratam ya, karena Kiratam ini bukan orang tua asli dari si Wulan, makanya saya nggak bisa melepaskan begitu saja. Kecuali yang datang menjemput si Wulan ini orang tua asli, mungkin akan saya lepaskan. Ya, coba nanti saya mau dikasih dengan orang tuanya lagi lah. Gimana baiknya seperti ini? Kalau emang orang tuanya bagaimana nanti saya lakukan ke sampean. Ini mohon maaf banget nih Kiratam ya. Kemarin ya, kalau nggak salah ini, apakah Kiratam ini sudah paham daerah-daerah sini? Maksudnya sering jalan-jalan gitu ke hutan atau ke gunung, pernah nggak semenjak Kiratam di sini? Enggak mas, paling saya hanya dari warung ke warung ngobrol paling jalan. Kalau kampung-kampung saya nggak berani saya. Kalau ke hutan-hutan tanpa izin saya tanpa dengan diiringi dengan putar daerah saya tidak mau. Paling saya hanya ke warung-warung aja lah, nggak kemana-mana. Jadi begini, waktu saya kemarin pergi ke hutan, mungkin Kiratam nonton nggak videonya? Nonton nggak nonton ini saya biar jelaskan lagi ya teman-teman. Waktu mencari sosok hitam itu, saya melihat dari kejauhan ada seseorang yang mirip Kiratam. Dari ya mungkin kalau pakaian sih banyak ya, tapi dengan ciri khas ikat kepala atau mungkin yang namanya belakon atau apa yang seperti Kiratam pakai sekarang ini, dan juga pipa rokok yang Kiratam pakai. Itu saya melihat di hutan. Apakah itu benar-benar Kiratam atau bukan? Karena ya saya nggak bisa lah, karena situasi kemarin itu ya saya melihat dari kejauhan ketika kami mau ya sedikit demi sedikit mau mendekati, orang itu sudah pergi ya teman-teman. Ya gini ya, satu, kalau melakukan begini mungkin banyak yang punya. Iya. Ya bukan saya sendiri. Yang kedua memang saya beberapa hari yang lalu saya datang ke satu warung. Memang di warung itu ada beberapa warga yang cerita, saya ngobrol mengenai tentang makhluk sosok hitam lah, hutan lah. Cuman saya hanya nguping aja. Memang saya dengar itu, ya, tapi kan itu bukan saya kan. Gitu. Ini Kiratam benar-benar pas ya teman-teman. Pas maksudnya walaupun dia baru sebentar tapi sudah mendengar kabar katanya, ya menurut pengakuan Kiratam tadi, bisa saya simpulkan mendengar kabar bahwa di hutan sini atau di gunung sini ini, sekitar sini ya, wilayah sini itu ada sosok hitam, berarti kan ya, itu sesuatu yang luar biasa ya. Itu apakah benar adanya atau tidak ya, saya belum tahu pasti ya teman-teman. Kalau saya ambil kesimpulan, kalau sosok hitam itu banyak mas. Banyak. Ada hutan, ada apa kan hitam. Kalau saya ngambil kesimpulan ke situ aja, jadi saya nggak pusing. Begitu sosok hitam apa, saya orangnya nggak mau pusing, nggak saya pikirin. Makanya yang paling penting kalau memang Mas Topleh mengizinkan saya ikut explore, saya ingin tahu seberapa sih
di sini hutan seperti apa, terus yang nama sosok hitam itu seperti apa. Nggak apa-apa, saya ingin tahu aja. Jadi kalau sosok hitam ya, kalau bisa saya ceritakan ya, sosok hitam ya seperti layaknya manusia, cuma berkulit hitam, gondrong, dan pakaiannya itu menyerupai pakaian suku pedalaman ya teman-teman. Mungkin kemarin juga teman-teman nonton ya seperti itu kelihatan. Ya kalau masalah eksplor sih, mungkin kalau ya kita ada waktu terus ya mungkin masalah-masalah si Wulan ini clear lah, karena ya sedikit demi sedikit saya juga ini mohon maaf ya, saya juga ya menyelidik ke tempat tinggalnya si Wulan yang kemarin Wulan mengatakan bahwa tinggalnya di sini, di sini ya teman-teman. Saya juga sedang menyelidiki, mencari alamat, karena si Wulan ngasih tahu alamat juga nggak lengkap ya. Ya mungkin karena si Wulan takut atau gimana mau dipulangkan ya, saya juga nggak tahu ya teman-teman. Begitu. Ya, ini begitu aja, Mas. Ini begitu aja. Satu, saya ingin ikut eksplor. Kedua, saya ingin bagaimana caranya saya memaksa sebulan yang tidak mau. Kita ya boleh. Kita dulu, saya juga waktu sudah sore Mas, saya mau ke penginapan saya. Kemarin pikiran Mas, tolong saya minta bantuan ke Mas Doble. Gimana caranya ini sebulan saya mau. Itu aja poin saya. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang diinginkan. Bukan saya mengancam bahwa ini karena ini pekerjaan saya. Itu saya dikasih mandat orang tua bahwa saya itu ngobatin. Yang namanya ngobatin, kalau orang sudah merek saya, itu saya tanggung jawab berat. Itu aja. Oke ya teman-teman, jadi sekarang kedatangan Kiratam sekarang ini mengaku bahwa bukan pamannya. Nah, itu ya sebuah kejujuran ya teman-teman. Dan sekarang mengaku bahwa suruhan orang tuanya sebagai ya kalau di dunia medis kan dokter ya, kalau ini kan paranormal ya teman-teman, untuk mengobati kejiwaannya si Wulan ini. Ya mungkin orang tuanya si Wulan memakai Kiratam ini kan mungkin sudah bolak-balik ke medis, tapi tetap tetap seperti itu. Jadi mungkin ada sesuatu lah, hal-hal mistik, makanya Kiratam yang menangani ya teman-teman. Jadi tujuan Kiratam ini ya ingin membawa si Wulan ini ke padepokannya Kiratam ya teman-teman. Itu tujuan utama, karena untuk mengobati si Wulan. Dan untuk masalah ekspor mungkin itu hal yang ya mungkin kita bisa sampaikan dulu, karena utamanya ini kan si Wulan ya teman-teman. Dan sekali lagi mohon maaf ya Kiratam ini ya, sebelum orang tuanya sendiri yang datang di sini ya, saya belum bisa melepaskan si Wulan. Oke ya teman-teman, mungkin cukup video kali ini. Jika ada salah kata perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.